Assalamualaikum. Ya, gimana Puang? Gimana kabarnya PSM Makassar? Eh, Tribuners, untuk saat ini Iya. kita ke PSM dulu. Mm-mm. Jadi di PSM ini kan sementara membangun tim ya. Iya. Setelah beberapa hampir ya semua kontrak berakhir. Iya. Dan untuk saat ini PSM sementara membentuk tim, jadi tidak heran kalau misalnya banyak pemain yang trial ya, Iya. atau percobaan apakah bisa bermain di level PSM sekarang atau belum bisa. Jadi untuk saat ini informasi terbaru sudah ada 17 pemain yang dikontrak oleh manajemen. Iya. Dan beberapa besok misalnya untuk nama-nama pemain itu bisa Anda baca di Tribun Timur halaman 16 edisi cetak. Yes. Jadi selain itu juga yang menjadi perhatian PSM adalah pemain asing. Mm-mm. Nah, kabar terbarunya ini sudah ada pemain asingnya. Iya tahu. Sementara perjalanan dari Barukan negaranya ke? Indonesia. Saya kira dari Barukan kan. Kalau itu presidennya The Matchman itu kalau dari baru kan. Jadi kita tunggu saja bagaimana siapa sih sebenarnya pemain asing yang akan dikontrak oleh PSM. Tapi kabarnya ini pemain dari luar ya, artinya pemain baru nih beredar di Liga 1. Iya. Dan itu mungkin sudah mendapat ACC dari dua top pengambil keputusan sekarang, top manajemen dan Tavares. Jadi sudah ada ACC pembicaraan berdua memang ini sudah oke. Nah selain itu kan Tavares tadi sudah menyampaikan bahwa meski pemain-pemain lokalnya baru, tapi itu tetap sesuai dengan standar dari manajemen maupun dari kepelatihan. Jadi meskipun Anda dengar ini pemain baru Tribuners, tapi itu sudah lolos. Iya. Dan kita berdua saja semua ini bisa memberikan hasil maksimal untuk PSM di perdana Piala AFC di akhir Juni bulan depan, dan musim baru Liga 1 2022-2023. Yes. Nah, untuk lengkapnya baca di halaman 16 Tribun PSM. Kemudian selanjutnya di edisi di halaman Sulsel, yang pertama beberapa daerah ini seperti Lu Timur, Lu Utara itu sudah mencetak rekor 10 kali opini wajar tanpa pengecualian. Iya tahu. Artinya gini, dalam pemerintahan kan ada laporan keuangan untuk penggunaan APBD, anggaran belanja, pendapatan dan belanja daerah. Nah, di dalam setahun ini diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, nah, tidak ditemukan adanya pengeluaran yang kalau dalam bahasanya sih yang tidak sesuai dengan akuntansi. Jadi wajar pengeluaran dan pemasukannya. Dan itu dicatat oleh negara melalui BPK. Oh ini transparan nih. Ini pengeluarannya wajar sesuai dengan harga misalnya ya. Dan tidak ada keterlambatan, itu intinya. Tapi sebenarnya di WTP itu biasanya yang paling besar adalah aset, Puang. Iya. Kalau asetnya sudah terjaga dengan bagus, kemudian tercatat, jelas juga surat-suratnya, itu biasanya WTP. Dan Lu Timur itu sudah 10 kali untuk tahun ini. Itu sebuah rekor tersendiri. Jadi kita besok turun dengan Takalar, Lu Tim, Luwu, dan Lu Utara catat rekor baru. Nah, Keren. jadi kita juga berikan apresiasi karena ini tidak gampang untuk mengelola anggaran APBD yang triliunan itu. Kemudian selanjutnya tadi ada juga laporan dari ikon terbaru dari
pemerintah kota Parepare, Masjid Terapung B.J. Habibie. Ini sudah capai progresnya 90%. Dan ini kan menjadi salah satu destinasi religi yang menarik di Parepare, di wilayah tengah Sulawesi Selatan. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke Pantai Mati Rotasi, ada Masjid Terapung. Tidak kalah dari Makassar katanya. Iya. Katanya ini ya. Tapi kita kan belum pernah ke sana. Jadi kalau ada ajakannya ya kita ke sana coba cek. Sana. Tadi masjid besar pun karena bisa menampung 1.000 orang. Wih, besar kau ya. Besar. Ini menjadi salah satu ikon terbaru di bawah pemerintahan Taufan Pawe. Dr. Taufan Pawe, Ketua Golkar Sulsel. Jadi ini menarik ini. Bagaimana progresnya, kemudian bagaimana detail-detailnya silahkan baca di edisi Sulsel untuk Tribun Cetak besok atau hari ini, kan ini terbit hari ini. Apalagi ya, selain itu ada lintas-lintas daerah tentunya, dari Bulukumba kemudian Goa juga tadi ini ada yang menarik ini. Karengkio. Wah, ini Karengkio ini akhir-akhir ini sering muncul di media. Apa kira-kira pemikiran masa depannya? Ini nanti kita baca saja untuk edisi-edisi selanjutnya. Tapi Karengkio ini salah satu juga sebagai calon kuat bupati untuk tahun 2024 Pilkada serentak nanti. Iya tahu. Nah, kita lihat nanti apakah memang Karengkio akan maju, kita lihat. Tapi besok ada berita menariknya. Silakan baca di Tribun. Itu saja poin dari saya. Yes. Dah. Oke deh Kakak Cing.